fotoreseptornya UVF 8, gitu kan? Nah, pengalaman untuk saya pengalaman mengajarkan, kalau saya saja yang bicara, impresi kalian itu kurang. Karena itu saya berencana untuk pertemuan yang ke depan di 3 orang berbicara tentang kontrol eksternal perkembangan dalam bidang vegetatif. Urut-urutannya 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, kontrol eksternal untuk yang reproduktif. Nah, saya ngono. Ya, jadi bisa berupa teori terbaru, bisa berupa jurnal. Karena tadi, tapi bukan kelas ini, tapi kelas ya adik-adik Anggrit itu bagus. Tugasnya mungkin yang dari mahasiswa saya, Mas Afif sama Mbak Cahya. Bagian saya itu ngajar fotosintesis. Mereka bukan berarti tampil bagaimana meningkatkan produk fotosintetik atau yield, misalnya jagung, kentang dan sebagainya, bagaimana pengaruh air, cahaya, mungkin angin, tidak. Tapi mereka juga mengikuti bagaimana mendescribe, menjelaskan tentang sequence elektron pada reaksi terang, di mana masing-masing elektron itu membawa energi matahari yang nantinya disimpannya di NADPH dan ATP yang digunakan untuk reaksi itu. Kemudian ada zonanya bagus, aliran elektronnya begini gitu, terus pindah ekstasi, tapi terlalu rumit. Sehingga saya bilang yang ini. Nah, untuk para peserta juga begitu. Barangkali nanti waktu berbicara masalah cahaya biru atau cahaya ini UV, itu ada hal yang baru yang bisa digeser. Maksudnya, mungkin saya at glance akan menjelaskan di sini, tapi mungkin para peserta akan mendapatkan hal yang baru untuk vegetatif dan reproduktif, gitu. Sesuai dengan RPS, bukan RPS, timetable kita sampai sini. Apakah jelas? Jadi untuk sini sampai ke sini. Karena hari ini kita ada di 7. Kemudian mungkin tidak sampai tidak sampai menghabiskan 2 kali tatap muka untuk 3 orang. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Nah, kemarin sepertinya para peserta ini
mudah-mudahan saya tidak salah, mendapatkan tambahan pengertian domain dan motif. Betul apa enggak? Memang protein itu makromolekul. Ternyata di dalam makromolekul itu ada kaplingan-kaplingannya. Kaplingan-kaplingannya itu yang dikenal dengan domain. Di dalam kaplingan ada lagi yang lebih kecil yang namanya motif. Nah, fitokrom suatu hulu protein, ada proteinnya, ada bagian yang bukan protein. Ini saya ulangi lagi supaya nanti kalau saya menanyakannya di ujian, ini hulu protein, ada protein dan bukan protein yang namanya kromofor. Mudah-mudahan bisa. Setelah dibalik-balik seperti ini juga mudah-mudahan tetap bisa. Nah, kemarin entah saya sudah mengatakannya atau belum, fotoreseptornya itu dimer. Ayo dimer itu kok. Setahu saya dimer itu punya dua permukaan gitu, terus saya dimer gitu. Ini memang dua protein yang sama. Kadang-kadang 3 protein yang sama. Masih ingat waktu saya mengajarkan light harvesting pigment? Ini masa lalu, karena orang biologi juga harus tahu. Ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Yang sini 2, sini 1. Yang kiri 2, kanan 1. Kemudian ada pusat reaksinya diapit oleh light harvesting pigment. LHC-nya itu ada yang dimer, ada yang trimer. Jadi ini diapit trimer atau diapit dimer. Nah, untuk fitokrom itu dimer, jadi ini sama ini persis sama. Dimer. Nah, ini gambarnya ini nih. Biru, hijau, pink ini. Biru, hijau, pink, kemudian ini kuning. Mir 1, mir 2, ini persis foto. Kemudian ini ada engselnya. Ada engselnya atau hinji. Nah, yang dibicarakan di sini 1 mil. Yang dibicarakan di sini 1 milnya. Kemudian saya juga sudah mengatakan, begitu bicara protein pasti ada ujung N dan ujung C pasti. Kalau bukan protein tidak ada ujung N, tidak ada ujung C. Kemudian pigmen ini berubah konformasinya, berubah bentuknya pada saat dia menangkap cahaya. Ini buka ini berubah bentuknya.
ini kan tetap ujung N, ujung C, ujung N, ujung C, ujung N, kemudian ujung C-nya gini. Dia itu naik begini, berubah konformasi protein pada saat dia nangkep cahaya. Nah, pada saat berubah konformasinya seperti ini, dia mudah diakses oleh suatu protein phytochrome interacting factor, suatu protein ini. Dan itu nanti yang akan mengatur ekspresi gennya. Jadi bicara bagaimana faktor eksternal itu memendekkan, memanjangkan, mengucapkan, membuka hooknya itu, perkembangannya di sana, perkembangannya. Kemudian mereka juga membagi ininya, engselnya. Ini ada protein ini bagian sensornya, kemudian ini bagian pengaturannya ini. P2, P3 binding site chromophore, berarti di P3 ini nanti kromofornya yang mirip tetrapirol itu gandengnya di sini. Ya. Kemudian yang ini aktivitasnya akan kita lihat berikutnya. Nah, ini kalau yang tadi iki cerita protein yang berubah bentuk atau berubah konformasinya. Nah, ini kan tetrapirolnya seperti susunannya klorofil, seperti susunannya heme. Kalau klorofil intinya dikiriki Mg. Kalau heme di sini ada intinya. Itu adalah Fe. Iki yang tetrapirolnya itu. Jadi begitu menangkap cahaya merah berubah bentuk. Yang memang agak susah kalian sama-sama empatnya. Tapi kalau kita lihat ini unsur yang terikatnya di sini NH-nya itu ngalir ini. Kemudian juga ini ikatan gandanya itu iki di sini, ini di sini ngalir ini. Itu maksudnya. Jadi di sini cahaya merah atau merah jauh menginduksi posisi cis dan trans. Kalau balik ke pelajaran kimia, unsur-unsur C itu ada yang ikatannya tunggal, siji. Ada yang kadang-kadang ikatan ganda. Ikatan ganda itu nanti kalau dia mengikat suatu alkil atau sebagainya, kalau ikatannya sama di bawahnya itu cis, kalau satunya di bawah, satunya di atas itu trans. Jadi kalau ini sama ini mungkin cis, kalau ini pindah sini trans, mungkin seperti itu. Jadi ini mengikuti isomerisasi dari phytochrome dan itu akan merubah konfigurasinya pada ikatan ganda double bond. Ikatan ganda antara atom C15 dan 16 antara cincin C dan D. I ono cahaya berubah bentuk E tapi berubah bentuk susunannya secara internal. Mungkin ibu-ibu yang ngajar ini kalau nanti baca textbooknya mudah-mudahan paham.
Terus ini pelajaran bioinformatika, salah satu bentuk untuk menunjukkan protein itu kalau gambarnya ini heliknya ada itu berarti itu protein. Kemudian yang ini adalah lambang kromofor. Kromofornya tadi yang tetrapirol tadi, laki-laki ini. Ini tetrapirolnya A, B, C, D. Ini adalah kromofornya. Kromofornya begitu mengikat ini akan beda. Begitu mengikat cahaya merah akan beda. Ya, nah. Ini betul-betul menunjukkan kalau dia itu protein gambarannya kayak melengkung kayak ini. Terus ini P seperti apa ini? Undi-undi ditusuk, ini kromofor ini. Ini menunjukkan dimer karena susunannya di sini sama susunannya di sini itu sama. Dimernya. Kenapa saya bisa mengatakan itu ini? Ini ada kromofor, ini pun ada kromofor. Itu, ini nama dulunya tidak ada. Ya, ini ada PHY-nya ada, ini ada GIF-nya. Ini kan nama-nama ini tadi, nama-nama domainnya ya. Ya walaupun tidak komplit benar, nanti kalau update publikasi orang sudah kebayang. Gitu. Orang-orang kadang-kadang tidak global, mungkin mengotak-atik salah satu domain. Paling tak kebayang, oh ini di pojokan kono yang doa di samping intinya. Nih, ingat pada saat kita berbicara cahaya tadi, dia nulisnya miring. Itu prot AE. Dan ini yang diketahui stabil terhadap cahaya. LFR low fluence rate, artinya pencahayaannya lemah. Dan set avoidance melibatkan perubahan rasio RFR. Di masa lalunya, jadi kalau ini ada naungan, ada cahaya yang sampai di bawah itu biasanya didominasi oleh cahaya merah jauh. Naungan. Kalau pergi ke mana, ke Alas Purwo itu ada mungkin, tidak tahu ya, kalau sekarang saya sudah lama tidak ikut ke Alas Purwo. Itu waktu menuju penginapan itu lumayan lewat hutan yang kanopinya cukup rapat. Nah kalau kanopinya rapat itu nyampe ke bawah adalah FR. Jadi nah ini keterangan saja bahwa hidrokrom A fotoreseptor primer dari very low fluence rate. Nanti ada di sebelah. Dan segala terdegresi ini. Pencahayaan kadang-kadang itu ini apa ya? Tak merah lewat merah, lewat merah enggak, kadang-kadang lewat merah aja secara kontinu. Jadi kalau dinaungi begini, yang sampai ke bawah kan terus-terusannya adalah yang sampai merah jauh. Ya, kalau ini, nah untuk cahaya merahnya yang memperantara itu krom B atau white light, berarti apakah para
peserta pernah percobaan. Ini ada lingkaran, kemudian ada warna merah, hijau, kuning, biru, ungu, apa? Ketok kan, puter. Oh iya, Si ketok puter cepat, apa yang terjadi? putih. Iya. Ini yang maksudnya white light, artinya kumpulan dari macam-macam cahaya tadi. Ya. Ini pun ternyata saya jadi ingat ini. Sekali saya dulu pernah baca itu belum E dan D dan E, penelitinya untuk melihat proteinnya, dia sampai untuk melihat protein dia sampai sit in di kuliah imunologi untuk mendapatkan macam-macam protein ya. Pemanjangan petiol dan internode dan mengontrol penggunaan. Jadi ini kurang lebih fungsi-fungsinya. Terus ternyata bukan berarti misalnya rambutan gitu ya, ada caranya untuk mengetahui ini. Itu kurang A sampai C. Tidak berarti lima-limanya ada, kadang punya 5, punya 2, punya 3, punya 4 dan sebagainya. Nah, sebentar. Kalau tadi saya punya protein begini gambarnya, yang N terminal itu yang kiri atau kanan? Ayo Bu, jadi apa? Jenggilan saya tak hafal ya. Saya mah hafal Angga. Ya Mas Angga. Ini N terminal kiri atau kanan? N terminal itu di sebelah kiri. Iya. Ini ya. Karena mungkin Mas Angga melihat domain FAS, GEF, PHY. Mungkin kata kuncinya lagi dia mengandung ini chromophore binding, artinya chromophore-nya itu diikat di ujung terminal. Kemudian itu membentuk PFR, berarti fitokrom yang menyerap cahaya merah jauh. Ini tadi sudah ya ada hiji. Kemudian ini nama, sebentar. Saya ingat. Protein itu sebenarnya ada daerah yang konserv tumbuh. Nama ya, apa penelitian konserv. Lah untuk melihat kekerabatan, selain menggunakan primer SSR, juga menggunakan primer si golongannya OPA dan sebagainya. Itu primer apa ya? Iya, RABD. Sudah pernah melakukan RABD? Belum. Kalau aku masih praktik RABD tidak ilo. Saya punya primernya RABD. Ada kalau nggak salah 10 atau 15 primer. Dan saya salut dengan salah satu kakak kelas kalian. Dia punya program untuk membuat clustering hasil RABD tersebut. Cuma sekedar mengingatkan saja. Tadi saya juga sempat ketemu Pak Kerat di dosen, tapi sudah PhD. Kalau mungkin juga saya sudah bercerita di kelas ini,
kalau ngambil sampel daun barangkali pergi ke lapangan, ke Pulau Bawean atau ke Pulau Sempu, mungkin ada kemiripan morfologi tanamannya. Bawean di utara, Sempu di selatan. Sejauh mana kemiripannya bisa dilihat dari nanti klasternya, terus dilihat ininya, dipasang primer RAD itu bisa. Tapi mungkin memerlukan kita bahan analisis kita flavonoidnya atau apanya. Saya tidak membahasnya ke sana, tapi lebih mengingatkan kalau itu memang habitatnya terestrial, diusahakan DNA-nya itu tidak rusak, tidak terdegrade. Caranya seperti apa? Saya diajarinya sama orang Jerman itu, dan saya transfer ke kalian. Jadi kalian beli desikator yang kemarin saya jelaskan, yang berwarna biru kalau tidak berair, kalau merah berair, bawa ke lapangan, terus plastiknya ininya dokter itu dikasih label, daunnya dimasukkan sana. Kalau itu sudah merah, ganti lagi dengan desikatornya itu yang biru lagi, yang merah di oven supaya jadi biru. Nah, pengalaman saya sebenarnya pengalaman kakak kelas kalian yang saya minta pergi ke daerahnya sana, itu kualitas daerahnya bagus banget, jadi nggak rusak. Kemudian 260, 280 nya alfa itu rasionya bagus, sekitar 1,9/2. Kalau 1,7, 2,4 itu jelek. Kita hitung rasionya, kemudian kita rangkai gel apakah dia itu kayak garis situ berarti nggak rusak. Kalau itu hitungan aja mungkin bisa masuk di spektrum, tapi kalau begitu di rangkai gelnya di garisnya kalau situ. Jadi intinya saya ngomong jangan sampai sampel itu rusak DNA-nya. Rusaknya karena kandungan airnya terlalu tinggi, harus kering. Itu nanti akan dapat DNA. Soalnya kemarin saya lihat dulu, lambok simpen minus 80, ngeblainnya ya mungkin masih tidak. Itu mungkin ada plastiknya dan sebagainya, baik dalam dikasih silika gel. Kemudian juga pengalaman saya, skala regensiannya ditaruh di wadah ini, bawah kasih es serta dingin. Terus ininya kalau semua cup-cupnya harus di autoclave dan enggak, kita harus pakai glove. Sing lebih sadis lagi kalau bekerja dengan RNA rambutnya. Kemarin kakak kelas kalian S3 itu ditutup ini kerjaan jembatan namanya shred, lengannya harus panjang, jangan sampai gini kena ini sweat. Kalau perlu itu kayak RNA. Ini sudah jadi. Siapa tahu besok-besoknya mbaknya yang tua ini mungkin nantinya tertarik ke molekuler dan menambah pengetahuannya, menambah pengetahuannya lagi supaya mahir menghitung tingkatnya DNA dan hitung lain-lainnya. PCR sudah dibuat. Jadi bergori tentang apa itu DNTP dan sebagainya.
Intinya wis ono ora usah golek termo aku wong suka. Cuma yang itu berapa banyak DNA-nya yang harus diaplikasi foto. Gitu ya. Iki konsul. Kemudian ternyata dalam bekerja itu melibatkan fosfatase. Kalau enzim ekornya kinase biasanya nambahin P. Kalau enzim itu apa-apa fosfatase, bla 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 fosfatase itu berarti menghilangkan P. Nek ngomongin se pasti enzim. Ya, P fitokrom, I interacting ini factor. Nah, ini juga pengetahuan saja. Tadi fitokrom ada 5A sampai E. Ternyata yang A ini adanya di biji-biji yang mengalami etiolasi. Kalau kultur saya saking etiolasinya dan tidak saya subkultur, ini kan petiol. Tapi kalau tanaman porang itu petiol kan jadi batang semu sampai melungker. Saya gini waktu lihatnya, benar teorinya. Kecampat dari tempat gelap etiolasi. Cuman saya gak keinget ini. Yang dominan adalah fitokrom A di sana. Ya. Ini sekedar pengetahuan fitokrom ini. Tentu saja kalau adanya fitokrom A, koding oleh gen A, ya. Terus kalau lama-lama diberi cahaya, dropis sampai sendiri keterangan saja kalau kalian baca ini. Nah, tadi ini terminal C-nya yang sebelah kanan ada domain PRD, fast related domain. Ada domain iki HKRD. Kemudian yang ini ada di C. Iya. Kromosom terikat residu sistin ada domain GAF. Kemudian di fitokrom itu keberadaannya ada di sitosol dan inti. Berarti kalau ini ngomongnya holoprotein, on protein, on kromosom, gitu ya. Itu fitokrom A dan B ini mempengaruhi transkripsi, ya, dengan mekanismenya. Mungkin kita lihat yang ini. Maksudnya cerita tadi adalah cerita ini. Kromofor, ini kromofor kan? Karena dia holoprotein, ada protein dan ada kromofor. Kromofornya disintesisnya di plastida. Saya kan bener kan ada yang kayak HIM, A, B, C, D, tetrapirol itu. Tadi dikatakan bahwa kromofornya terikat pada domain JAF, ini domain JAF. Karena dia dimer, iki satu mer, iki satu mir. Teman-teman paham?
kromofor iku dimer. Iki satu mer, iki satu mer. Kok kromo? Fotoreseptor itu dimer. Fotoreseptor itu dimer. Fotoreseptor terdiri dari protein iki tek, dan kromofor iki kromofor ini. Fotoreseptor dalam hal ini adalah fitokrom. Nah, sebunderan ini adalah fitokrom merah. Fitokrom merah diberi singkatan PR. Fitokrom lewat merah diberi singkatan PFR. Bentuknya fitokrom lewat merah itu jeprak. Berarti berubah strukturnya atau berubah konformasinya. Coba sini so, dipahami. Fitokrom ini adalah fitokrom dalam gelap. Fitokrom dalam gelap itu dinamakan fitokrom merah atau PR. Begitu mendapatkan cahaya R, artinya cahaya merah, fitokromnya bentuknya menjadi naik ke atas lengannya. Fitokrom yang naik ke atas ini diberi nama fitokrom merah jauh, PFR. Yang ini sengaja tidak saya hapuskan. Kromofor P tusuk sapi B warnanya ini kan kromofor terikat di domain TGAF melalui residu sistem untuk menghasilkan holoprotein. Tadi kan konsep holoprotein adalah protein plus kromofor. Holoprotein. Jadi fitokrom itu dalam bentuk holoprotein. Iki ya, tergantung aktivasi oleh cahaya merah. Cincin D dari kromofor berotasi tadi kan cincinnya A, B, C gitu punya ini. Mau maksudnya itu menyebabkan perubahan konformasi di dalam holoprotein dan terekspos oleh iki nuklear atau sequence di dalam PRD. Iki kalau sudah dalam bentuk seperti ini mudah masuk ke inti. Di inti bereaksi dengan protein lain yang namanya PIF. Saya kalau sudah masuk ke inti, maka dia akan mempengaruhi ekspresi dari gennya, di mana ada gen-gen yang terekspresi pada kondisi terang. Ada beberapa gen yang terekspresi pada kondisi gelap. Ini singkat-singkatannya untuk domain PRD, HKD, iki. Domain-domain ini singkatannya. Sudah berani so walaupun tidak komplit. Iya. Aktivitas biokimia cepat, perubahan morfologi yang lambat, fitokrom.
dan responnya tergantung, kalau nggak salah saya nggak tahu Alfie atau siapa ya yang konsultasi dari Pak Dian, saya dengarkan tentang flux cahaya, berapa banyak cahaya yang menimpa suatu luasan daun, dan kamu berarti orang lainnya. Jadi di sini amount jumlah cahaya, duration lamanya cahaya. Cuman kalau ini saya tulis jumlahnya cahaya, kalian coba bisa dihitung sih buku. Kalau duration mungkin masih nyanda, tapi kalau begitu saya tulis amount, kalian paham. Cahaya itu punya dua sifat. Sifatnya seperti apa ya cahaya ya? Karena saya nggak pernah di belakang, jadi selama tidak saya bedai. Itu tak amal tulis jilid ini. Jadi cahaya itu dia bisa dialihkan, dipikirkan sebagai gelombang, karena dia punya panjang gelombang. Panjang gelombang itu yang modelnya begini, set satu panjang gelombang. Dan itu bisa pendek gini, tapi bisa berkilo-kilo. Jadi yang namanya sinar X panjang gelombang itu cilik-cilik, seperberapa nano apa saya nggak tahu. Tapi gelombang radio berkilo-kilo. Jadi antara dua puncaknya ini, kita dua puncak ini dawane kiloan. Demikian juga gelombang radio. Tapi kalau sinar X gamma pendek, sehingga kalau kalian menyembunyikan geladi di tubuh, ketok, ternyata menyembunyikan geladi di kerongkongan. Untuk cerita sih. Kemudian satunya cahaya sebagai partikel. Itu kalau partikel itu punya energi, rumusnya E sama dengan H kali V. Hanya ini konstanta Planck, kemudian frekuensinya itu seperlambda. Jadi energi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Kalau panjang gelombangnya berkilo-kilo, energinya kecil. Makanya kenapa energi radio dan sebagainya tidak berbahaya, karena panjang gelombangnya besar. Berkilo-kilo tadi loh. Panjang gelombangnya kan gembowo wis besar. Tapi kenapa sinar X itu berbahaya? Karena panjang gelombangnya pendek, energi berbanding terbalik. Karena dia bersifat sebagai benda, maka ada istilah amount. Ya kayak gula itu lah benda, sak sendok sampai sak kilo, karena maka bisa kira amountnya, karena dia benda dan punya energi. Ya. Stimulasi dan respon terapi hasil dari multiple signal transduction. Aku tadi mau cerita apa ya? Oh, sinyal hati itu. Tentunya latihannya ya panjang. Saya heran kok. Waktu zaman kuno ada suatu opera, salah satu opera itu memasukkan ke mulut geladi kayak pedang tipis panjang.
Itu yang saya ingat karena saya termasuk ngerti. Itu opera yang zaman kaisar-kaisar Cina. Nanti kalau kalian dapat rezeki ditraktir perusahaan atau ditraktir fakultasnya atau ditraktir BRI-nya, minta pergi ke Beijing. Terus setelah melihat istananya kaisar-kaisar itu minta nanti ada nggak jauh dari sana ada rumah opera dengan berbagai pertunjukannya sama ya saya berarti zaman kaisar-kaisar dulu itu. Ini kan ceritanya yang gratis yang nonsen tadi kan karena sinar X yang lain. Ini sedikit mengingatkan pelajaran kita hubungan lingkungan dengan fotosintesis. Tapi saya ada pelajaran fluency. Jadi kalau berbicara cahaya nanti ekspresi jumlah cahaya didefinisikan sebagai total foton yang menimpa strike ini dari strike 1 unit mereka perlukan jadi jumlah fluency. Kemudian total fluency rate kali lama iradiasi. Jadi kalau ini rate ya. Kemudian ini ada iradians mikromol kuanta atau foton per meter persegi per detik. Ini pada saat dia sebagai benda mikromol meter persegi per sekon. Begitu kita ngomong mol berarti kita berbicara benda. Dan betul cahaya sebagai benda. Ya. Kemudian kalau ada lag time, mungkin kalau belajar mikrobiologi ada fase lag, fase linier, apa eksponensial itu, kemudian fase datar dan decline. Jadi ini lag time time antara stimulation dan observe. Wah, ini saya nulis ini saya tidak mendapatkan bahasa Indonesia yang tepat. Enggak, maksudnya saya harus choosing the word supaya tidak pemahamannya ini cabang-cabang. Braille itu berambit long beberapa week. Nah, escape fenomenon dari foto reversibility, ya, kira antara itu. Terus ini respon morfologi karena foto aktivasi mikrofon di lag time, lag period. Ayo diingat-ingat pelajaran pada saat mitobakteri. Ya, bakteri atau kan bisa dihitung bakterinya. Delok, si rupanya koma-koma itu, rupanya kayak mendol-mendol itu lah, akhirnya aku bener-bener, ya. Loh, walaupun saya orang fisiologi dulu pada saat pergi, nah, kesono pergi di Cina dia dulu kayak sekali kalau apa terus delok koloni menit delok delok. Wes anu iki apa jenenge diputuskan single koloni. Udah tak putusno. Iya. Responnya bisa organel perubahan volume. Dalam iki menit. Nek pendek, lek mingguan, ya tentu saja induksi bunga saya disinari menit langsung biar ya enggak.
ya kan? Kalau panjang mungkin seret gitu ya. Oke. Kadang-kadang beberapa respon itu tidak mengikuti foto reversibility kemarin. Antara PFR itu panah ini sama ini, itu artinya foto reversible. Kemarin kalau dikasih cahaya merah jauh, itu urusannya. Merah jauh, merah, itu lagi berarti mereka terjadi perubahan PF dan PFR. Ini artinya foto reversibility karena multiple sequence link biochemical reaction leading to. Iki saya terus terang susah menerjemahkan leading, artinya itu mengarah ke suatu respon. Ini paling enak kalau ngajar ini. Kapan pakai the, pakai e? Kalau e belum tentu, kalau the berarti sudah disebut depannya. Grammarnya misal bahasa grammar, ya. Iki saya juga susah menerjemahkan. Intermediate response system. Iki ada high irradiance response. Ada yang namanya low fluency response. Makanya tadi slide sebelumnya menyebutkan apa itu fluency. Ini ya ekspresi jumlah cahaya. Jadi low fluency jumlah cahayanya itu rendah, gitu ya. Kemudian coba kita lihat irradiansnya. Iki unitnya, total unit irradians pencahayaan. Iki tadi jumlah cahaya yang rendah. Menaati prinsip reciprocity, artinya PR berubah menjadi PFR, PFR berubah menjadi PR. Iki berubah dari sini, ini berubah menjadi sini. Karena cahayanya jumlahnya itu rendah. Low fluency respon itu terbagi menjadi dua. Ini benar-benar low dan ini sangat low. Ya, low fluency reversible respon, very low fluency respon. Ini kalau berbicara cahaya, high irradiance. Kemudian kalau ini fluency, ya. Kemudian cahaya berurusan dengan cahaya yang sampai di bawah, di mana antara cahaya red dan infrared itu mempengaruhi respon, mungkin morfogenesisnya beda. Ini teorinya, tapi terserah nanti. Ini mbak-mbak sama mas-mas ini nulisnya bagaimana. Ini low fluency respon ini 1 sampai 10 mikromol fluency. Iki di atasnya 1000 mikro tadi. Iki ini ya very low, high. Very low itu enggak ya, cuma 0,1. Gak reversible, very low. Sing reversible iki low saja. Sing high irradiance panas nyentrom gak bolak-balik. Iki fluency time ini tergantung dari produk laju fluency dan waktu irradiasi.
tergantung dari produknya. Ini sih nggak enak, memerlukan long irradiance ininya tentang reproduksi, tergantung fungsi ritnya. Ini contohnya, paling enak adalah contoh. Ini perlu cahaya yang kuat, antisianin, biosintesis ethylene production. Jadi belum mulai ada hubnya begini, enggak begini. Ya. Lanjut selada, seladane kata abang-abang ini enggak langsung nyeprot kayak seladane capcay enggak gitu. Gini. Itu loh sini. Kalau selada dulu baik. Dan penghambatan mesokotil jadi very low, ya, jumlahnya tadi gambare energinya. Ini, Iki very low-nya itu 0,1 cahaya kunang-kunang. Jadi menderip-menderip. Sita. Tidak reversible. Ini kan sorry. Ya. Ini berarti cahaya matahari itu tidak meliputi iki diono cahaya matahari kayak kunang-kunang. Jadi kebayang ya, high irradiance respon dan yang sangat bertolak belakang very low fluency rate. Ini pengaruhnya fotomorfokinis oleh cahaya merah. Ya. Pertemuan kolektif, penghambatan isototil. Nah, responnya diduksi kalau tadi very low, sekarang low-nya saja segini. Contohnya ini, mengatur gerak daun. Ya. Terus cahaya merahnya ini demiproduk bekerja di long inert, kerjanya cukup panjang, cukup lama. Jadi responnya tergantung ini waktunya dan produknya. Kemudian yang di high irradiance, cahayanya bright begitu. Sintesis antosianin. Nah, jadi antosianin disintesis pada saat ada cahaya matahari. Saya itu lagi ingat tanaman apa yang harus disinari supaya berwarna merah. Aku kok lali ya sebenarnya. Ada? Ayo orang kebun raya akan tahu itu tanaman-tanaman hias yang perlu cahaya. Enggak. Maksudnya saya ngomong ini untuk mencocokkan teorinya bahwa untuk gitu. Saya lagi memanggil murid tanaman-tanaman suami saya itu. Nah, baik. Ini kan cocok penghambatan pemanjangan hipokotil pada saat ada cahaya. Inhibition hipokotil luminescence in master lettuce and petunia. Diono itu cahaya agak banyak terus tani itu rasio enggak. Nah, gitu ya. Menginduksi iki apa itu pembukaan hubnya, kemudian pembesaran kotiledon. Ini master sebenarnya nggak master aja sih. Kalau tanaman-tanaman praktiknya kalian itu ini kedelai, kacang panjang seperti itu produksi etilen sorghum pada saat high irradiance cahaya kencang-kencang. Tapi jangan terlalu kencang-kencang.
asem dan tanaman melakukan beberapa strategi untuk mengurangi panas, mengurangi panas. Oke. Nah, nanti kalau sudah gambarnya ini, sumber bacaannya lain, ya. Fitochromobilin mesti iki kodene nama lainnya iki. Tadi sama saja. Iki ono ensilin. Sama saja ini. Tadi fitochromobilin beberapa buku kodenya ini. Buku lain ngomongin ini. Iki maksudnya kan tetap tadi diikatnya di domain CAF. Ya. Tapi kan sama, itu kena cahaya merah jauh ini naik tangani. Open transform, close sysform. Kita tetap ini. Kan tadi sama. Sintesisnya dari M diberi berarti kita kelompok nanti iki kita kelompok ke sini. Nah, kemudian iki urusannya dengan inti yang masuk ke inti dalam bentuk PFR. Terus di sini berinteraksi tadi dengan apa itu PIF. Ini sekonnya gennya itu kami kita itu. Ini sekon gennya. Ini diantarkan oleh saya dari sumber yang lain. Ya, kita tetap ini PRR dan EPE. Jadi walaupun bukunya macam-macam, tapi esensinya sama. Iki. Jadi yang di sini bagian apoprotein yang dimodulasi. Sense itu yang dirasakan oleh kromofor dengan memodulasi itu. Tadi kan apoprotein ini dimodulasi jadi ini, itu maksudnya. Kemudian aksi fitochrom itu melibatkan potensial membran dan di sini ada ekspresi gen. Terus kalau berbicara tentang fitochrom ada ini. Fitochrom interacting factor, protein yang beraksi sebagai regulator respon fotomorfokinesis seperti faktor transkripsi. P-nya fitochrom. Makanya kadang-kadang kenapa saya tak suka menulis kata F, karena ada protein-protein yang singkatannya dari bahasa aslinya. Dan PIS ini itu orang-orang para penulis bersemayangan menulis PIFS. Oh iya, nanti tentang tugasnya tolong jurnalnya paling enggak yang saya beri tugas tadi cari 2 jurnal biar saya yang memilih. Tahu sih, at glance. At glance ada yang kayak gini, tahu masuk sama. Satunya saya baca. Kita studi itu lebih paham yang ini. Kemudian saya ambil pilih yang ini gitu loh. Jadi saya berusaha agar kalian itu mudah membaca, memahami tentang yang masalah fitochrom, masalah fotoreseptor. Berarti reseptor yang menerima foto tadi. Fotonya bisa cahaya merah, cahaya biru. Dan satunya tadi
tadi cahaya UV, cuma UV-nya itu aneh, tidak mengikuti ada protein dan ada kromofor. Tapi nyatanya memang penelitiannya menunjukkan seperti itu. Ya, ini sakti itu krom reseptor itu merubah potensi listrik membran. Ya. Jadi lag time antara produksi PFR dan onset itu permulaan, awalan, on night setting. Cuman ya itu tadi kan naik dan setting kan ikan aslinya. Kalian tahu pada saat saya menerjemahkan zat ini, gini, suatu bioblas bisa diisi gam, bisa diisi antosianin, bisa diisi ini produk sekundere metabolit. Suatu bioblas bisa diisi kristal. Begitu saya googlingkan, gamnya itu diganti permen karet dulu. Permen karet lah saya gitu. Ya boleh meminta bantuan Google Translate, tapi kalian harus logik. Misalkan determination of should under red light, nanti should-nya itu akan diterjemahkan dengan menembak, padahal should-nya itu adalah bagian dinas. Boleh, tapi kalian harus mengkritisi terjemahan tersebut. Nah, kalau nulis bahasa Inggrisnya bagus, menaati subjek, predikat, objek, kemudian misalnya objeknya itu ada modified apa gitu, nerjemahkannya ke bahasa Indonesia bagus. Demikian pula kalau kalian susah ini mengubah bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, minta tolong Pak Google, tapi kalian nulisnya harus bagus, menaati predikat, subjek, objek, kemudian mungkin ada keterangannya. Kalau itu susunannya seperti itu, insya Allah nanti translate-nya bagus. Nah enggak, ini saya lihat ini tulisan aslinya, iki Mbak Google bingung. Nah ya, jadi kemudian tadi bisa melalui gen, bisa melalui ini potensial membran. Kalau membrannya itu polar dan tidak polar, itu akan mempengaruhi daya lintasnya terhadap ion. Polar dan tidak polar menyebabkan depolarisasi, menyebabkan polarisasi, itu bisa cahaya. Lainnya itu terkait dengan ekspresi gen. Fotomorfogenesis, perkembangan tanaman yang dipengaruhi oleh cahaya. Contohnya ini kalian sudah tahu semua. Kalau ini dekotiran ini enggak. Kalau pucat kayak lihat mayat hidup, Habib ini yang cahaya sudah merem. Etiolasi kalian juga. Terus ini cahaya